sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu,
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu penyertaan-Mu yang sungguh indah bagi setiap kami, Yesus. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu, Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you.
pujian kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Yesus. Yes Lord. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima pandangku.
all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Out of love inside me. It's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you once more. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you, yes, Lord. Jesus, I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. Say it's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's Kami merasakan hadirat-Mu, Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur. Yang
Alright, hey Eco Generation, happy weekend. Selamat beribadah kepada Tuhan. Dan Kenneth Hagaiso berbicara di sini untuk menyampaikan pesan kepada teman-teman semuanya. Tapi hey, sebelum itu saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya dan mengundang untuk teman-teman bisa join ke dalam ibadah onsite kami yang sangat luar biasa. Setiap hari Minggu jam 10 pagi di Eco Hall tercinta kita. It's full of people, it's full of Jesus, it's full of praise and worship to Jesus. Dan hey, sama-sama saya mengundang teman-teman semuanya untuk bisa join ke dalam ibadah onsite kita. It's gonna be amazing one, it's gonna be luar biasa pastinya. Dan hey, Tuhan Yesus hadir di dalam ibadah kita. Hey, mari sama-sama tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pesan-Mu yang akan disampaikan sebentar lagi. Kami percaya Tuhan bahwa itu akan mengubahkan kehidupan kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami pelajaran Tuhan. Karena kami tahu hidup kami hanyalah untuk belajar, dan tentunya Tuhan menggiring pribadi Tuhan Yesus Kristus menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat kepada hamba-Mu, biar bisa menyampaikan pesan ini dengan baik. Tuhan, juga kami yang mendengarkannya, Tuhan berkati kami supaya kami bisa mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan. Haleluya, amin, amin, amin. Jadi bulan Juni ini, bulan ke-6, dan by the way nggak berasa, hey, hampir setengah tahun sudah kita melewati tahun 2022 ini. Rasanya kemarin itu baru aja, Maret gitu ya. Kayak karena saya berulang tahun, jadi saya nggak ingat bulan Maret. Dan pokoknya sepertinya rasanya waktunya begitu berjalan dengan cepat. Ya, jadi hey guys, please, stay strong di dalam Tuhan Yesus Kristus, stay tune di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena aku percaya Dialah batu karang yang teguh. He is a great foundation, He is a great landasan yang sangat baik bagi kehidupan kita. Amin. Dan hey, bulan Juni ini kita akan sama-sama belajar membahas tentang healthy family. Keluarga yang sehat adalah bagaimana. Dan sepanjang bulan ini kita akan terus membahas tentang keluarga. Amin. Dan sebenarnya membahas tentang keluarga ini menurut saya agak sedikit sensitif. Ya, agak sedikit gak nyaman sebenarnya dan gak enak untuk beberapa orang. Ya, khususnya anak-anak muda, karena saya banyak jumpai anak-anak muda, khususnya anak-anak di Eco Generation, memiliki keluarga yang broken home. Ya, mereka bukan dari keluarga yang baik, mereka bukan keluarga yang, kayaknya damai dan segala macamnya, mereka bukan keluarga yang harmonis. Ya, mereka terlahir di keluarga yang broken home. Masalah-masalah yang sering saya jumpai adalah, banyak daripada mereka papa mama berantem terus. Ya, papa mama sudah cerai dan bahkan mau cerai, begitu ya. Papa mama meninggalkan mereka, ya baik mati ataupun lari daripada rumah dan meninggalkan sejumlah hutang yang banyak, ya. Lalu papa mama ngomong kasar, jorok, menghina mereka, menjelek-jelekan mereka. Ya, papa mama mukulin aku terus, ya papa mama terlalu sibuk, ya nggak perhatian sama aku. Papa mama kecanduan narkoba. Ya, ada juga papa mama yang melecehkan baik fisik, verbal maupun secara seksual gitu ya. Hey, ini yang saya jumpai di keluarga-keluarga Eco Generation. Ya, khususnya di anak-anak muda. Sebagai seorang anak di dalam keluarga, ini masalah-masalah yang saya jumpai di dalam kehidupan mereka. Dan pastinya ini hal yang sensitif ketika saya membahas tentang healthy family, dan pasti ada muncul pikiran, my family isn't healthy anymore. Keluarga saya tidak sehat, keluarga saya tidak harmonis, keluarga saya tidak sejahtera. Lalu, berikutnya gereja kita membahas tentang healthy family. Saya tahu ini makanya adalah hal-hal yang sensitif. Dan ironisnya adalah ketika saya mencoba riset gitu ya, ketika saya coba mencari-cari bahan tentang keluarga ini, baik di YouTube, di buku-buku, maupun di sumber-sumber yang lainnya, saya jarang sekali menemukan khotbah atau sharing atau pesan, khususnya yang Alkitabiah, menyampaikan bagaimana menjadi anak di dalam suatu keluarga yang broken home. Saya sulit sekali menemukan research gitu ya. Saya sulit sekali menemukan bahan-bahan tentang khotbah anak di dalam broken home. Pernikahan banyak, ya, keluarga yang harmonis banyak, keluarga yang kudus banyak, keluargaku adalah surgaku banyak, ya.
tentang pernikahan, tentang keluarga itu banyak, tetapi jarang sekali yang membahas tentang anak di dalam suatu keluarga, apalagi keluarga yang broken home. Ya. Dan ironisnya lagi, anak-anak yang tadi saya sebutkan itu adalah merupakan anak daripada keluarga Kristen. Ya, merupakan anak daripada keluarga-keluarga jemaat daripada satu gereja gitu ya. Dan sangat menyedihkan sekali, padahal harusnya khotbah-khotbah yang tentang keluarga, tentang pernikahan itu banyak dan harusnya keluarga-keluarga orang tua di sini harusnya berfungsi dengan baik, tapi malah terjadi yang sebaliknya. Ya, anak-anak menjadi korban, pastinya anak-anak merasa bingung, mereka merasa saya nggak tahu lagi harus ngapain, mereka kesepian. Ya, mereka menjadi broken juga pastinya karena keluarga mereka adalah broken. Itulah kenapa saya di sini untuk menyampaikan sebuah pesan kepada teman-teman semuanya, khususnya untuk yang kalian mungkin Tuhan izinkan berada di dalam keluarga yang broken seperti itu. Ya, saya juga menyampaikan pesan ini bukan berarti saya berasal dari keluarga yang perfect. Ya, nobody is perfect. Tidak ada satu keluarga pun di dunia ini yang perfect. Yang kelihatannya perfect banyak. Mungkin keluarga saya adalah salah satunya, keluarga pendeta. Kakek saya pendeta, papa mama saya pendeta, koko saya pendeta, dan saya pendeta. We seems perfect. Kita kelihatannya aja sempurna, tapi percayalah, keluarga kami juga tidak sempurna. Kami masih belajar dan kami masih banyak masalah. Miskomunikasi sering terjadi. Ya, berantem sedikit-sedikit mungkin terjadi. Ya, tapi percayalah, kami juga adalah keluarga yang tidak sempurna. Ya, jadi saya menyampaikan pesan ini bukan saya berasal dari keluarga yang sempurna, tapi sama-sama kita mau belajar ya untuk menjadi keluarga yang sehat itu seperti apa. Jadi saya menuliskan pesan ini khusus buat teman-teman yang mungkin hari ini Tuhan izinkan terjadi di dalam situasi keluarga yang broken. Dan kamu posisinya sebagai anak dan kamu tidak tahu lagi harus ngapain, atau mungkin sebenarnya kamu merasa bahwa kamu adalah korban dan dan selain semacamnya. Ya, saya harap pesan ini bisa menjadi relate buat teman-teman semuanya. Itulah kenapa saya kasih judul khotbah saya hari ini, What to do when you are in broken family. What to do when you are in broken family. Hari ini sama-sama kita mau belajar, amin. So what to do when you are in a broken family. Apa yang kamu harus lakukan ketika kamu sedang berada dalam keluarga yang hancur. Pertama-tama, izinkan saya bilang bahwa know that you are loved. Bahwa ketahuilah bahwa kamu dikasihi. Kamu mungkin hari ini bilang dan kamu pikir, hey, ini gak make sense sama sekali. Tadi barusan dia bilang bahwa keluarga saya broken home, keluarga saya hancur, saya, tidak mengerti apa kasih itu. Ya, bagaimana saya bisa mendapatkan kasih itu? Nggak usah ngomong deh tentang kasih. Saya tidak tahu tentang kasih itu, saya tidak mendapatkan itu di dalam keluarga saya. Nggak usah deh ajarin tentang kasih, saya, pokoknya dan lain sebagai macamnya. Tapi hey, chill, santuy. Kasih yang saya tawarkan kepada saudara ini adalah kasih yang berbeda daripada kasih dunia. Kasih yang saya coba ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya adalah kasih yang bicara bukan berasal dari dunia. Kasih yang bukan lagi dari manusia biasa. Tetapi kasih yang berasal daripada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kamu pernah merasakan kasih Tuhan Yesus itu. Mungkin sebelumnya kamu telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Tapi tetap kamu di kondisi yang bingung, hancur, berantakan. Karena keluargamu juga hancur dan berantakan. Lalu kamu mulai bertanya-tanya kepada Tuhan, di mana Tuhan? Di mana Tuhan untuk keluarga saya? Di mana kasih Tuhan itu untuk keluarga saya? Di mana kasih Tuhan untuk masalah-masalah saya? Tapi hey, ketahuilah bahwa Tuhan still on the throne. Kasih-Nya tetap ada bagi kita. Kemuliaannya, kemenangannya tetap ada bagi kita. Dan tidak pernah pergi daripada kita. Saya ingatkan satu ayat yang mungkin kita dengar dari zaman sekolah minggu. Bahkan ada lagu sekolah minggunya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dibilang bahwa lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi jelas sekali dibilang bahwa kasih Tuhan Yesus itu berbeda daripada kasih di dunia. Sebab dikatakan di dalam Alkitab bahwa dunia itu tidak mengenal Tuhan Yesus.
Itulah kenapa kasih dalam dunia, kasih dalam keluargamu, kasih yang diberikan manusia biasa, itu berbeda dengan kasih daripada Tuhan Yesus. Karena dunia tidak mengenal Tuhan Yesus, maka kasihnya juga tidak mengenal kasih Tuhan Yesus. Kasih yang dunia berikan itu berbeda daripada kasih yang Tuhan Yesus beri dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dikatakan juga dalam ayat yang kita baca tadi bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita berasal dari Allah. Kita berasal dari sorga. Kita berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa kalau kamu selama ini merasa kurang, jika kamu menerima kasih-kasih yang dari dalam dunia ini, ya, kamu berharap kasih dalam keluarga kamu berharap papa mamamu mengasihi kamu berharap saudara-saudara kamu mengasihi kamu, tapi kamu rasa kayaknya nggak bisa nih, kayaknya kurang nih, kayaknya nggak cocok nih, karena memang kebenarannya I tell you what, kita berasal dari Allah. Kita adalah anak-anak Allah, jadi makanya kasih yang cocok sama kita, perhatikan ini baik, kasih yang cocok sama kita, ya adalah kasih yang berasal daripada Bapa di sorga, kasih yang berasal dari Allah, kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih yang mungkin Bapa di dunia berikan kepada kita mungkin mengecewakan kita. Kasih yang mungkin papa mama tawarkan kepada kita mungkin mengecewakan kita. Kasih yang mungkin saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita coba berikan kepada kita adalah mengecewakan kita pastinya. Tapi perhatikan ini baik, kasih daripada Bapa di sorga tidak mengecewakan kita. Dia sayang banget sama kita. Dia cinta banget sama kita. Dia peduli sekali sama kita. Dan ketahuilah hari ini bahwa kamu dikasihi oleh Allah. Ketahuilah bahwa kamu dicintai oleh Allah. Ayat lain yang ada di dalam sekolah minggu yang saya juga pernah dengar lagunya adalah dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10. Dibilang sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Dikatakan biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadaku. Biarpun aku hari ini ada masalah, biarpun hari ini aku dalam keadaan keluarga yang broken home, biarpun aku banyak rintangan, cobaan, pergumulan, badai, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan aku, tapi perhatikan ini baik, kasih setia Tuhan tidak beranjak dari keluarga kita. Damai sejahtera Tuhan, rancangan damai sejahteranya masih ada bagi setiap kita. Yeremia 29 ayat 11, Tuhan Yesus tahu rancangan-rancangan yang ada pada kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan hari depan yang untuk memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Itu adalah rancangan damai bagi kita. Rancangan damai Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Dan dikatakan rancangan damai itu, perjanjian damai itu tidak akan bergoyang, tidak akan beranjak daripada kita. Jadi meskipun situasi keluarga kita hancur hari ini, meskipun kita diizinkan Tuhan untuk berada di satu keluarga yang broken home, ketahuilah bahwa kasih setia Tuhan masih ada bagi kita. Katakan amin. Dan inilah pengertian sesungguhnya daripada lagu yang viral, Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Ini pengertian sesungguhnya daripada lagu TikTok yang viral oleh Bitzen. Tuhan Yesus tidak berubah. Yang tidak berubah apanya? Yaitu adalah kasihnya yang tidak pernah berubah. Kasihnya itu yang tidak pernah berubah sepanjang musim kehidupan kita. Mau kita ada di musim yang baik maupun di musim yang buruk, tetapi kasihnya itu tidak berubah dalam kehidupan kita. Kasihnya itu tanpa syarat, unconditional love. Tidak hanya ketika kita dalam kondisi yang baik saja, tapi ketika kita dalam kondisi yang buruk sekalipun, dalam kondisi yang hancur sekalipun, meskipun kita sulit sekalipun, meskipun kita banyak masalah sekalipun, meskipun keluarga kita berantakan sekalipun, tetapi kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dan Tuhan Yesus itu sendiri tidak pernah berubah. Katakan amin. Saya boleh biar gak tegang-tegang amat kayaknya.
Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Katakan amin. You know, kasih Yesus ini harusnya menjadi dasar daripada kehidupan kita, menjadi fondasi, menjadi awal daripada kehidupan kita. Ya, supaya kita bisa mampu berdamai dengan keadaan kita. Ya. Jadi kebenaran, ketahuilah dirimu bahwa kamu dikasihi oleh Tuhan, itu memampukan kamu supaya kamu bisa berdamai dengan keadaan kamu. Ya. Berdamai dengan situasi keluarga kamu. Berdamai dengan diri sendiri tentunya. Dan juga yang paling penting adalah berdamai dengan Tuhan. Amin. Jadi kasih Tuhan Yesus itu harusnya menjadi landasan, menjadi awal, menjadi fondasi bagi setiap kita. Katakan amin. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan ini baik. Ayat yang kita sering dengar juga di pemberitaan-pemberitaan media, ataupun di manapun kita bisa dengar ayat ini, bahwa Tuhan tidak memberikan cobaan kepada kita melebihi kekuatan kita. Artinya ketika kamu diizinkan untuk berada di dalam keluarga yang broken home, artinya Tuhan tahu kamu mampu melewati segala sesuatunya. Ketika Tuhan izinkan kamu untuk berada di dalam satu keluarga yang tidak harmonis, artinya Tuhan tahu bahwa kamu mampu melewati itu sebenarnya. Mungkin saya ambil contohnya, misalnya keluarga kamu, seperti yang tadi saya sudah bilang, papa mamamu hancur karena narkoba. Lalu berikutnya kamu kebingungan bagaimana mengatasi keluarga kamu saat ini. Kamu rasanya juga hancur, kamu rasanya juga bingung mengatasi papa mamamu yang narkoba ini. Ketahuilah bahwa Tuhan izinkan kamu terjadi dalam keluarga itu karena kamu mampu untuk melewati segala sesuatunya. Mungkin kalau saya yang ditempatkan di dalam keluarga yang bermasalah dengan narkoba, saya mungkin akan lebih bingung menghadapinya. Saya mungkin akan lebih, lebih kecewa, lebih marah sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan kamu di dalam keluarga yang seperti itu artinya Tuhan tahu dan Tuhan yakin betul sama kamu bahwa kamu mampu melewatinya. Karena Tuhan memberikan cobaan kepada kita tidak melebihi batas kemampuan kita. Juga mungkin sebaliknya, masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga saya, juga pasti teman-teman akan lebih bingung menghadapinya. Karena Tuhan mungkin izinkan itu terjadi dalam keluarga saya. Karena saya yang lebih mampu untuk melewatinya. Katakan amin. Jadi, ini ayat yang sangat luar biasa sekali. Ini ayat yang sangat luar biasa sekali. Dan bahkan kalau kita baca dalam kalimat terakhir pun, dibilang bahwa pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya kasih Tuhan itu tadi. Bahwa Tuhan itu sangat begitu mengasihi kita. Bukan hanya Dia mencobai kita melampaui kekuatan kita, tapi Dia memberikan jalan keluar terhadap apa yang Dia sedang berikan kepada kita. Tuhan memberikan kemenangan ketika kita diizinkan Tuhan terjadi masalah. Oleh karena itu setia kepada Tuhan. Oleh karena itu tetap menggiring pribadi Tuhan. Oleh karena itu tetap fokus kepada kebaikan dan anugerah Tuhan. Saya yakin Tuhan akan membantu kita melewati setiap masalah-masalah kita. Dan bahkan janjinya Dia memberikan kemenangan di akhir daripada masalah kita. Dia memberikan jalan keluar, memberikan solusi di akhir daripada masalah-masalah kita. Katakan amin. So, yang pertama, tadi saya bilang, what to do when you are in a broken family. Maka know that you are loved. Ketahuilah bahwa dirimu dikasihi. Kasih yang berbeda, bukan yang dunia bisa tawarkan, tapi adalah kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan memang kita ini adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu, kasih yang cocok bagi kita, bukan kasih yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi kasih daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Katakan amin. Yang kedua, what to do when you are in a broken family. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di dalam keluarga yang broken. Yang kedua, dan ini poin terakhir, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya. Value what God value. Nilai apa yang Tuhan nilai. Ukur apa yang Tuhan ukur.
value what God value. Saya akan jelaskan apa artinya ini. Kita baca sama-sama di dalam 2 Korintus 15, ayatnya yang ke-16. Bagian pertama saja, yang A, dibilang begini. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Perhatikan ini baik. Kami tidak menilai seseorang menurut ukuran manusia. Jadi Rasul Paulus menuliskan pesan ini kepada jemaat di Korintus tentang pelayanan untuk damai sebenarnya. Ya, entah itu damai dengan sesama, entah itu damai dengan diri sendiri, entah itu damai dengan Tuhan pastinya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa untuk memiliki damai di dunia ini, khususnya mungkin bagi kita di tengah-tengah keluarga yang broken home, maka yang harus kita lakukan adalah jangan menilai seseorang menurut ukuran manusia. Supaya kita bisa mendapatkan damai di keluarga kita, supaya kita bisa mendapatkan damai di papa mama kita, supaya kita bisa mendapatkan damai di dunia ini, yaitu caranya adalah jangan menilai seseorang menurut ukuran manusia. Atau sama saja, jangan melihat seseorang menurut penglihatan manusia. Kenapa? Karena kita tidak akan memiliki damai kalau kita mengukur manusia dengan pengukuran manusia. Karena kita tidak memiliki damai jika kita melihat manusia dari penglihatan manusia. Hari ini mungkin kamu datang dengan penuh kebencian. Kamu benci sekali sama keluargamu dan kamu bilang, lihat aja nih, papa mama ya. Kerjaannya itu ngutang melulu. Nanti yang bayar gua lagi. Awas aja ya, gua nggak bayar nanti, jadi miskin keluarga kita. Kamu datang dengan kemarahan. Atau mungkin juga kamu datang dengan perasaanmu papa mama ya, kerja melulu. Lalu berikutnya aku ditinggalkan sendirian, nggak ada waktu untuk liburan, nggak ada waktu untuk aku, nggak ada perhatiannya sama aku. Pokoknya papa mama itu nggak sayang sama aku dan lain sebagai macamnya. Kamu datang dengan feeling perasaanmu, penglihatanmu seperti itu. Tapi saya mau bilang itulah yang kamu dapatkan, itulah yang kamu rasakan, itu yang kamu pikirkan, itulah yang kamu lihat ketika kamu mengukur papa mama kamu berdasarkan ukuran manusia. Teman-teman ngerti maksudnya? Itulah yang kamu dapati dari keluarga kamu. Itulah yang kamu dapati kenapa keluarga kamu tidak damai terus. Itulah yang kamu dapati dari papa mama kamu yang tidak mengasihi kamu dan lain sebagainya macamnya. Itu karena kamu memakai kacamata jasmani kamu. Maka pastinya kamu tidak akan bisa berdamai dengan keluarga kamu. Itu karena kamu datang dengan ukuranmu. Itu karena kamu datang dengan ukuran manusia. Itu kamu datang karena kamu pakai perasaan kamu. Itu kamu datang karena kamu pakai pikiran manusia. Makanya kamu tidak bisa menemukan damai sejahtera itu. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah value what God value. Nilai apa yang menjadi Tuhan nilai. Coba nilai papa mama kamu hari ini dengan penilaiannya Tuhan. Kalau mungkin hari ini papa mama kecanduan narkoba, doakan mereka. Lihat dari perspektifnya Tuhan. Tuhan itu kan maha penyayang dan maha pengasih. Artinya dia pasti memberikan kesempatan kepada papa mamamu yang narkoba sekalipun untuk bisa bertobat suatu saat. Oleh karena itu jangan kita mengukur mereka dengan ukuran kita, tapi ukur papa mamamu yang sedang kecanduan narkoba itu dengan ukurannya Tuhan. Karena Tuhan pasti memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Oleh karena itu doakan mereka supaya mereka bisa bertobat dan bisa merasakan kasih Tuhan. Kalau hari ini mungkin kamu merasa papa mamamu sibuk, papa mamamu berantem mulu, papa mama gak sayang sama kamu, gak ada waktu dan perhatian sama kamu. Nilai keadaan itu dengan penilaiannya Tuhan. Kira-kira apa yang Tuhan mau dari keluarga saya yang seperti ini ya? Dan kalau tadi kita baca ayat untuk damai dengan sesama dan damai dengan Tuhan, maka kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya untuk keluarga saya? Dari perspektifnya Tuhan, saya bisa lakukan apa ya untuk keluarga saya? Maybe it starts from you. Maybe ibu coba mulai dari kamu. Kalau misalnya keluargamu nggak ada waktu buat kamu, kalau mungkin keluargamu sibuk bagi kamu, maybe you the one has to respond first.
mungkin kamu orang pertama yang harus merespon kepada keluarga mereka. Reach out kepada mereka. Tanya papa mama apa kabar, di kantor bagaimana. Ketika mereka pulang dari kantor, pas makan malam duduk bersama-sama dengan mereka. Tanya mereka bagaimana papa mama keadaannya, apa kabar. Karena jangan-jangan kita merasa papa mama sibuk, karena kitanya yang juga sibuk loh. Karena tadi kita mengukur papa mama kita sibuk dengan ukuran kita. Jadi kita merasa papa mama tuh sibuk, tapi jangan-jangan kita juga yang sibuk. Kita merasa papa mama gak perhatian sama kita, tapi karena ternyata kita juga yang gak perhatian sama mereka. Kita rasa papa mama gak sayang sama kita, jangan-jangan kita juga yang gak sayang sama papa mama kita. Jadi, maybe it starts from you. Mungkin itu dimulai dari kita. Bagaimana kita bisa berdamai dengan keluarga kita, maybe it starts from you. Kalau kamu hari ini mengukur keluargamu dari sebuah waktu dan perhatian, lakukan itu. Berikan waktumu lebih kepada papa mamamu. Berikan perhatian lebih kepada papa mamamu. Dan saya yakin ketika kamu memberikan waktu dan perhatian kepada mereka, maka waktu dan perhatian itu sendiri akan diberikan kepada kamu. Katakan amin. Kalau hari ini kamu mengukur papa mamamu untuk sayang sama kamu, I think it may be good to start from you. Lebih baik kalau itu mulai daripada kamu. Kamu mengasihi papa mama kamu. Mungkin ketika mereka ulang tahun, berikan mereka sedikit kue, atau mungkin roti, atau mungkin, yang murah sesuai dengan kemampuan kita. Dan saya yakin kamu akan merasakan kasih itu sendiri. Surprise mereka ketika jam 12 malam, mungkin bangunkan mereka. Papa mama happy birthday, tiup lilin, doakan mereka. I believe it's amazing loved one. Tapi itu dimulainya dari kamu. Tapi mungkin itu dimulainya daripada kamu. Dan saya mau bilang itu dimulai dari kita sebagai orang-orang percaya yang telah memiliki kasih Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Karena coba tadi tampilin ayatnya lagi deh. 2 Korintus 5 ayat 6a. Ayat 16a maksud saya. Dibilang bahwa sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Kami tidak lagi menilai seorang menurut ukuran manusia. Di pertama-tama di ayatnya dikatakan sebab itu. Dikatakan sebab itu artinya ada akibatnya. Ya, sebab itu ada akibat dan sebabnya. Ya, ternyata sebabnya adalah kalau kita baca dalam ayat yang sebelumnya, 2 Korintus 5 ayat 15 dibilang begini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, jadi penyebabnya adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Kasih yang itu tadi. Makanya saya bilang tadi, ketahuilah bahwa kamu dikasihi sama Tuhan. Lalu berikutnya, kasih Tuhan Yesus itu yang memampukan kita untuk bisa menilai menurut ukurannya Tuhan. Amin. Mungkin keluargamu hari ini belum mengerti kasih itu. Mungkin keluargamu hari ini belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi perhatikan ini baik, sebagai orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka praktekkanlah kasih itu, tunjukkanlah kasih itu kepada mereka. Mungkin hari ini keluargamu broken, mungkin hari ini keluargamu belum mengenal Tuhan, atau mungkin mereka dalam kondisi yang sedang jauh sama Tuhan, atau mungkin mereka sedang kondisi yang sedang lupa sama Tuhan. Tapi perhatikan ini baik, kamu harus menjadi berkat di dalam keluarga kamu, sebagai orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tuhan Yesus bukan hanya ingin menyelamatkan kamu, tapi Tuhan juga ingin menyelamatkan keluarga kamu, papa mamamu, saudara-saudaramu. Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi kamu saja. Tuhan Yesus juga mengasihi papa mamamu yang suka marah-marah itu. Tuhan Yesus juga mengasihi papa mamamu yang kecanduan narkoba itu. Tuhan Yesus juga mengasihi papa mamamu yang terlilit hutang itu. Tuhan Yesus juga mengasihi papa mamamu yang mungkin kasar terhadap kamu. Dia bukan hanya ingin menyelamatkan kamu saja, tapi Dia ingin menyelamatkan seluruh keluarga kamu. Dia ingin menyelamatkan papa mama kamu. Satu kisah terakhir dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Dibilang begini, jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu, katanya. Jadi cerita di balik ayat ini adalah
ketika Paulus dan Silas ada di penjara saat itu. Mereka dipenjara karena memberitakan firman. Mereka dipenjara karena melakukan pemberitaan firman di zaman era kekaisaran Romawi. Tapi satu malam Tuhan melakukan mujizat kepada mereka. Tuhan menggetarkan penjara itu, dan setiap pintu-pintu dalam penjara itu terbuka. Dan seluruh tawanan yang ada di penjara itu, mereka lari kabur. Lalu penjaga penjara itu, atau sipir penjara itu, merasa ketakutan, karena dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Karena para tawanan pada kabur, dan dia hanya seorang diri, dan saya tidak menjalankan tugas saya dengan baik, merasa gagal. Dan hukuman pada saat kerajaan Romawi itu adalah hukuman mati ketika seorang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi akhirnya penjaga penjara ini memutuskan untuk mau bunuh diri. Tapi detik daripada dia ingin mau bunuh diri itu, Paulus dan Silas menghampiri penjaga penjara itu, dan dia bilang dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 ini, dia bilang, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Singkat cerita dalam Kisah Rasul 16 ayat 33-34, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri baptis. Lalu ia membawa mereka, Paulus dan Silas, ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Lihat, oleh karena satu orang diselamatkan daripada keluarga. Oleh karena satu orang diselamatkan di dalam keluarga, maksud saya. Oleh karena iman daripada satu orang, maka seisi rumah mereka diselamatkan. Lihat, sebagai orang-orang yang telah memiliki kasih daripada Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih itu, iman itu, harus kamu praktekkan di dalam keluarga kamu. Supaya bukan hanya kamu yang selamat, tetapi seluruh keluarga kamu juga selamat. Karena Tuhan ingin menyelamatkan keluarga kamu. Karena Tuhan ingin menyelamatkan papa mama kamu. Karena Tuhan ingin menyelamatkan saudara-saudara kamu. Hari ini mungkin Tuhan izinkan kamu berada di satu keluarga yang broken. Dan kamu solo fighter. Hanya kamu orang yang percaya di dalam keluarga itu. Tapi you know what? Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Kita baca lagi sekali lagi dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Bukan hanya engkau yang selamat, tapi seisi rumahmu juga akan selamat. Amin. So hey, I pray supaya teman-teman semua mengerti apa yang saya sampaikan barusan. I pray supaya kasih Tuhan itu memampukan engkau lebih daripada sebelumnya. Kasih yang engkau miliki dalam kehidupanmu. Juru selamat yang telah engkau terima dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus Kristus yang telah engkau terima di dalam hatimu. Memampukan engkau untuk bisa melakukan perkara yang hebat. Untuk bisa membantu keluargamu yang dalam keadaan-keadaan yang sulit. Roh Kudus bantu engkau ingatkan untuk apa yang kamu akan lakukan di tengah-tengah keluargamu. Roh Kudus membantu engkau, menemani engkau, memberikan engkau pertolongan di tengah-tengah situasi keluarga yang broken. Katakan amin. You know, khotbah telah selesai. I've shared you guys two things. Yang pertama, ketahuilah meskipun di tengah-tengah keluarga yang broken, Tuhan tetap mengasihi kamu. Yang kedua, apa yang kamu harus lakukan ketika kamu adalah broken family. Yang kedua, coba nilai apa yang Tuhan nilai. Lihat dari apa yang Tuhan lihat. Ukur dari apa yang Tuhan ukur. Sama-sama katakan amin. You know, mari sama-sama tundukkan kepalamu. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pesan Tuhan hari ini. Kami mendengar 2 poin Tuhan adalah bagaimana kami dikasihi oleh Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami memohon anugerah Tuhan sekali lagi untuk masuk ke dalam hati kami. Kami buka lebar hati kami Tuhan untuk terima kasih dan damai dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Kasih yang kami tidak terima dari dunia ini. Kasih yang kami tidak terima dari manusia, yaitu hanya kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, memenuhi hati kami. Dan kami percaya Tuhan itu memampukan kami untuk bisa berdiri teguh di tengah-tengah keluarga kami yang broken sekalipun. Itu memampukan kami untuk memiliki
jiwa raga yang hebat Tuhan, untuk bisa berdiri teguh dan menunggu Tuhan tolong memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Juga hari ini kami berdoa Tuhan supaya kami bisa melihat apa yang Tuhan lihat, dan kami bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan, dan kami bisa pikir apa yang Tuhan pikir di dalam keluarga kami. Roh Kudus bantu kami Tuhan, untuk mengingatkan kami selalu akan kebenaran dan janji Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kami akan kasih Tuhan itu, supaya kami bisa berdamai dengan keluarga kami, supaya kami bisa berdamai dengan Tuhan, dan kami bisa berdamai dengan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan sepenuhnya keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sepenuhnya serahkan Papa Mama kami ke dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan, dan biar Tuhan yang beracara dalam keluarga kami. Tuhan Yesus menjadi kepala atas keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Hey, God bless you and God loves you so much.